Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Habibah Maulidani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Pada pertanyaan yang pertama, yakni buatlah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi, modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, serta modul 1.4 yakni disiplin positif. Pada modul 1.1 mengenai filosofi kependidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka sebagai seorang guru kita harus memiliki nilai dan peran untuk menjadi contoh atau teladan yang baik, memberikan motivasi serta mendorong murid-murid untuk bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pendidikan, melalui proses pembelajaran, nilai yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak kepada murid. Sedangkan peran yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah memimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan guru lain, menciptakan komunitas belajar, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran ini merupakan langkah yang sangat penting untuk melakukan perubahan di sekolah. Pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Untuk mencapai perubahan yang signifikan, diperlukan sebuah visi yang dapat disepakati bersama. Kolaborasi antara seluruh anggota sekolah, dimulai dari diri sendiri, sangat penting dalam proses ini. Pendekatan paradigma yang disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif dapat menjadi landasan yang mengintegrasikan kepemimpinan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah melalui serangkaian tahapan yang disebut Bagja. Pada modul 1.4 mengenai disiplin positif. Dengan menerapkan tahapan Bagja, maka akan terbentuk kebiasaan positif yang menjadi bagian dari budaya positif di sekolah. Suasana sekolah yang mendukung, aman, dan nyaman akan mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan berkreasi secara mandiri dengan tanggung jawab yang timbul dari motivasi internal. Pada pertanyaan yang kedua, yakni sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada konsep-konsep inti dalam modul 1.4 terdapat 6 bagian. Yang pertama yakni disiplin positif, yang kedua yakni teori motivasi dan hukuman, dan yang ketiga yakni keyakinan kelas. Pada konsep-konsep inti dalam modul 1.4 selanjutnya yakni yang nomor 4 teori kontrol guru, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam yakni segitiga restitusi. Pada disiplin positif, di dalam budaya kita, disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, dan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya disiplin diri sebagai syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri berarti memiliki motivasi internal dan bertanggung jawab atas tindakan bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 5 posisi kontrol diri yang dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan muridnya. Yang pertama yakni penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mereka percaya bahwa sekolah perlu sistem atau alat untuk mengajarkan murid-murid dengan lebih mendalam. Untuk yang kedua yakni pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan suara lembut untuk membuat siswa merasa bersalah dan hening yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan rendah diri. Dan yang ketiga yakni teman. Posisi guru tidak akan menyakiti murid, tetapi mengontrol dengan persuasi. Hubungan teman guru bisa positif atau negatif. 5 posisi kontrol diri selanjutnya yakni pemantau. Memantau adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang lain dengan aturan dan sanksi untuk menjaga hubungan profesional. Yang terakhir yakni manajer. Posisi guru mendukung murid untuk menemukan solusi sendiri dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan mempertanggungjawabkan perilaku dan mengacu pada restitusi. Berikut ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yakni untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukum tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Titik hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk selanjutnya yakni penghargaan. Penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yakni kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang kedua yakni kekuasaan
atau power. Yang ketiga yakni kebebasan atau freedom. Yang keempat yakni kesenangan atau fun. Dan yang terakhir yakni bertahan hidup atau survival. Pada keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada segitiga restitusi terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yakni menstabilkan identitas atau stabilize, di-identify. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang terakhir yakni menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan, bahwa saya menemui tantangan yang tak terduga terkait dengan penghargaan yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai hukuman. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran aturan siswa, pendekatan restitusi lebih diperlukan daripada hukuman. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyadari kesalahan mereka dan memperkuat disiplin dari dalam diri atau motivasi internal mereka. Pada pertanyaan yang ketiga yakni perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Bahwa setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, partisipasi siswa dalam perencanaan sangatlah penting. Dengan demikian, penerapan budaya positif diharapkan dapat menciptakan ekosistem kelas dan sekolah yang well-being, aman, nyaman, serta positif berdasarkan nilai-nilai yang dipercayai bersama. Selain itu, perubahan yang saya alami adalah merubah posisi kontrol dari pembuat merasa bersalah dan teman menjadi peran manajer. Pada pertanyaan yang keempat yakni pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Maka penjelasannya adalah pengalaman yang telah saya alami dalam penerapan modul budaya positif ini adalah saat memposisikan diri saya sebagai kontrol, sebagai manajer dalam menyelesaikan pelanggaran murid. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peraturan sekolah yang cenderung menghukum atau memberi konsekuensi, tetapi saya tetap mencoba untuk melakukannya dan hasilnya positif. Murid tersebut jadi memiliki kesadaran diri untuk mempertanggungjawabkan masalahnya dan dapat menyelesaikan disiplin dari motivasi dirinya sendiri. Pada pertanyaan yang kelima yakni bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Maka penjelasan saya adalah
Perasaan saya merasa tertantang dalam memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dan dapat menerapkan prinsip segitiga restitusi kepada murid saya. Walaupun tugas tersebut mungkin berat, namun saya merasa sangat termotivasi dan penuh semangat untuk bisa melaksanakannya. Saya berkeinginan agar murid-murid saya berperilaku positif berdasarkan inisiatif pribadi mereka, daripada karena perintah dari orang lain. Pertanyaan yang keenam adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman saya terkait dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah hal yang sudah baik adalah dengan menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh murid. Kemudian hal-hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru untuk bisa menjadi seorang manajer. Pertanyaan yang ketujuh adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Tindakan yang kerap saya lakukan sebelumnya adalah memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan. Karena saya meyakini bahwa perilaku melanggar aturan tidaklah tepat. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya mulai mengubah pendekatan diri saya menjadi seorang pemantau dan manajer. Saya merasa lebih termotivasi untuk menyadarkan dan membangun motivasi internal murid, di mana sebelumnya saya cenderung tidak begitu memperdulikan perasaan mereka. Pertanyaan yang ke-8 adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menerapkannya pada murid yang melanggar peraturan dengan menanyakan alasannya dan mencari solusi penyelesaiannya. Saya melakukan hal tersebut sampai pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan salah. Saya yang menentukan solusi, bukan menawarkan, sehingga saya merasa saya belum menyadarkan diri mereka. Pertanyaan yang ke-9 adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam penerapan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi, kerjasama, dan rasa bertanggung jawab yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dan juga stakeholder terkait. Juga sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang well-being. Dengan adanya kerjasama dan rasa bertanggung jawab ini dapat mewujudkan budaya positif dari dalam diri atau motivasi internal di lingkungan kelas maupun sekolah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.